padi menjadi beras. Mau amplop hitam atau putih dibuat tangan segala macam kena pajak. Didapatkan 50 juta per bulan. Kalau kita 3 juta. Bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sebenarnya. Rayu. Apa kabar semuanya? Lama kita nggak ngobrol ya. Hari ini kita mau bahas tentang cuaca panas, Indonesia panas, DPR bubar. Lalu siapakah yang harus menggantikan DPR? Nah teman-teman, kejadian beberapa waktu belakangan, kalau teman-teman mungkin sudah nonton ya di beberapa tayangan, ini kan sangat memprihatinkan banget ya. Kalau kita lihat dari berbagai macam hal ya. Contoh kan gini, mungkin yang beberapa terjadi ini kan karena rakyat tuh merasa geram, merasa bosan, merasa capek lah ya, karena sudah sangat lama melihat tingkah pola para pemimpin negeri ini yang seolah-olah main-main gitu ya. Banyak kok di beberapa kali juga, banyak juga ada yang ngomong calon waktu itu ya, waktu mau mencalonkan diri, ngomong soal gagasan menjadikan padi menjadi beras gitu. Terus ada lagi kenaikan pajaknya yang di Pati, kita lihat pajaknya PBB mau dinaikkan 250 kali lipat ya kalau nggak salah ya. Lalu juga pajaknya mau dinaikkan kembali sampai amplop kondangan juga mau dikenakan pajak. Dan juga baru-baru ini malah diperlihatkan tunjangan anggota dewan ada kenaikan lah, malah dibuka lagi tunjangannya sekian puluh juta. Dan yang lucunya lagi, kemarin ada salah satu anggota dewan kita yang membuat statement bahwa 50 juta per bulan tunjangan rumah, terus dikalikan sekian-sekian. Aduh, kita melihatnya belajar matematika dulu deh gitu ya. Kita ngeliatnya gitu akhirnya. Dan ditambah akhirnya dengan begitu kan masyarakat geram ya, ditambah ekonomi yang lagi begini, sehingga masyarakat akhirnya geram dengan tingkah polanya anggota dewan kita, pemimpin kita yang joget-joget lah gitu ya. Ini hanya sebuah ekspresi dari masyarakat yang ingin ditumpahkan. Nah, namun responnya juga malah memancing. Ya, responnya malah dari sisi negatif lagi. Harusnya direspon dari sisi positif supaya hasilnya juga positif. Ini suasana lagi hujan ya teman-teman ya, suasana lagi hujan. Sengaja nih ambience-nya biar kedengaran semua. Mudah-mudahan ikut suara saya juga kedengaran ya. Terus yang dikhawatirkan adalah dengan terjadinya respon seperti ini dari pemerintah, dari pemimpin kita, akhirnya demo semakin menjadi. Setelah semakin menjadi, ini adalah sebuah peluang dari beberapa orang, dari beberapa segelintir orang yang menjadikan ini sebuah permainan. Ya. Ini yang mesti diwaspadai. Pasti banyak sekali orang-orang yang berkepentingan yang menunggangin demo kali ini. Ditambah, ini kan kalau misalnya teman-teman perhatikan, teman-teman kan sekarang lagi yang demo itu kan lagi fokusnya ke DPR. Lalu ada tiba-tiba meninggal. Oh ya, saya ucapkan berbela-sungkawa juga ya pada sahabat kita, tim ojol yang tumbang ya, istilahnya. Turut prihatin, turut berbela-sungkawa. Semoga yang ditinggalkan juga mendapatkan kebesaran hati dan mendapatkan juga kesabaran ya. Nah, jadi cuacanya panas, lalu hujan, panas, hujan ya. Itu akhirnya banyak yang sakit. Ditambah sekarang kondisi Indonesia juga sedang panas ya. Nah, kita kembali tadi. Kalau misalnya teman-teman perhatikan itu kan pergeseran. Jadi tadinya fokusnya ke DPR, memang akhirnya ada korban sehingga terbelah nih masanya. Ada yang fokus ke DPR, ada yang fokus ke Brimobnya, gitu kan. Nah ini teman-teman sama-sama harus fokus kalau memang ini untuk keadilan ya, untuk kebaikan Nusantara, kebaikan Indonesia. Jangan sampai ini ditunggangin. Tapi memang ini sudah pasti ditunggangin, memang sudah pasti di planning ya. Tuntutan kepada anggota dewan untuk dibubarkan
kalau melihat kinerjanya mereka, kalau melihat tingkah polanya mereka, ya benar juga, Gus Dur bahkan dulu melakukan itu, membekukan anggota dewan, membekukan majelis. Kalau menurut saya, siapakah yang pantas mewakili daerahnya masing-masing ketika duduk di dewan? Siapa yang pantas? Yaitu adalah rajanya di setiap wilayahnya masing-masing. Raja Nusantara sekarang masih banyak sekali, ya. Di Dayak ada, di Palembang ada, di Kalimantan ada, di Sulawesi ada, di Baduy ada, lalu di mana lagi? Di Sunda ada. Jadi semua Raja Nusantara masih ada, di Jawa ada, ya kan? Sulawesi, Papua dan segala macam semuanya ada rajanya. Nah, beliau-beliaulah yang pantas menduduki anggota dewan dan majelis. Majelis diisi oleh para raja dan kiai-kiai, para wali, yang sehingga kebijakannya yang dibuat pun harusnya lebih hebat daripada orang-orang yang dipilih saat ini dengan menggunakan uang semuanya. Cukup emosional saya mengungkapkan karena saya cukup prihatin melihatnya ya. Harusnya Nusantara bisa berdiri kembali, ya, bisa berdiri kembali dengan tidak menghilangkan para raja yang ada di Nusantara saat ini, di Indonesia saat ini. Karena mereka, para raja Nusantara Indonesia saat ini masih ada, harusnya merekalah yang diangkat menjadi dewan dan majelis. Ya. Nah, saya rasa ketika mereka duduk di parlemen, harusnya mereka memiliki intuisi yang tajam, kebijakan yang tajam, benar-benar mereka mewakili daerahnya. Karena apa? Ya mereka adalah keturunan asli dari wilayah masing-masing dan dia adalah darah birunya. Bukan tiba-tiba orang yang dari mana mengajukan diri di dapil mana, lalu kampanye, lalu kepilih. Ya, ini perannya media semua kalau seperti itu. Ya, yang paling masuk akal buat saya adalah beliau-beliau para raja yang harusnya diangkat menjadi dewan maupun majelis, ya. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi suasana Indonesia saat ini sangat panas ya. Dari cuacanya panas saat ini, dari perilakunya juga panas. Kalau teman-teman sadari, ya ini memang balik lagi kalau di YouTube sebelum-sebelumnya kita bicara mengenai Kaliyuga, memang semakin masuk ke situ ya, semakin masuk ke situ. Tinggal menunggu gongnya saja. Tapi ini adalah langkah-langkah awal di mana saat ini orang sudah mulai sadar, sudah memiliki kesadaran, ya. Masyarakat sudah banyak yang memiliki kesadaran ketimbang orang-orang yang duduk di parlemen, ya, gitu. Jadi karena kesadaran manusia saat ini di zaman ini memang sangat rendah sekali yang mengerti tentang spiritualitas, ya, intelektualitas sangat sedikit sekali. Harusnya memiliki dua hal ini ya. Ketika dia mau memimpin, itu harus memiliki kualitas spiritual yang baik dan kualitas intelektual yang baik. Itu penting banget ya. Sehingga ketika dia membuat sebuah kebijakan, itu benar-benar ditentukan oleh intuisi batinnya yang terkoneksi dengan semesta dan Tuhan. Ya, bukan kepentingan, bukan keuntungan. Oke? Nah, gitu ya guys ya. Jadi buat teman-teman yang masih berjuang di sana, saya doakan semuanya supaya tetap damai, adem ya, dan tetap jaga keselamatan, jaga kondisi ya. Sekali lagi saya turut prihatin dan berbela-sungkawa ya terhadap gugurnya sahabat kita ya. Indonesia, ayo kita bangkit. Itu aja mungkin ya. Rayu, rayu, rayu.